Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 11. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang materi talak atau yang disebut dengan perceraian. Sebagaimana kita tahu bahwa angka perceraian di Indonesia itu semakin tahun semakin meningkat, tidak malah semakin menurun. Data membuktikan bahwasanya di Indonesia, data perceraian pada tahun 2020 itu ada sekitar 306.688 kasus dalam data KUA di Indonesia. Ini artinya bahwa data tersebut seperempat dari 2 juta pernikahan setahun. Jadi, dalam setahun itu ada sekitar 2 juta orang yang menikah lah. Seperempatnya itu mengalami yang namanya perceraian. Nah, rata-rata dalam setiap tahunnya angka perceraian di Indonesia itu naik sampai 3% per tahun. Nah, ini membuktikan bahwasanya angka perceraian di Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mungkin negara-negara yang notabene Islam yang ada di dunia. Nah, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi bahwa banyaknya perceraian, angka perceraian itu? Ada beberapa kasus sebetulnya yang melatar belakangi angka perceraian. Yang pertama, dikarenakan nafkah suami yang tidak cukup. Karena mungkin suami dalam ekonomi terbelit dalam masalah nafkah, maka itu yang menjadi faktor utama terjadinya perceraian. Karena kalau ekonominya atau nafkahnya itu tidak cukup, biasanya akan terjadi yang namanya pertengkaran, kemudian perdebatan, dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya adalah perceraian. Yang kedua, karena pernikahan dini. Karena seorang menikah umurnya yang belum cukup, di bawah umur, maka kemudian memaksa untuk menikah mungkin karena suatu hal dia belum siap untuk berumah tangga. Dipikirnya bahwa nikah itu sama dengan pacaran, tapi ternyata tidak. Maka kemudian ketika mereka menikah dini, pernikahan yang dilakukan secara dini, maka mereka kaget ketika mengarungi rumah tangga. Itu penyebab yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak punya anak. Itu pun yang melatar belakangi perceraian. Yang keempat, yaitu perbedaan keyakinan atau perbedaan agama. Dan yang terakhir itu selain empat ini, ada faktor-faktor yang lain yang menunjang seorang melakukan perceraian. Nah, pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang apa itu perceraian atau yang disebut dengan talak. Secara umum, talak itu dibagi menjadi dua. Ada kalanya secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara bahasa, pengertian daripada talak itu adalah melepaskan atau meninggalkan. Secara istilah, pengertian perceraian atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan lafaz cerai atau semisalnya. Artinya apa? Yang berhak mencerai adalah suami, bukan istri. Sekali lagi, yang berhak mencerai adalah suami atau istri. Ketika suami mengucapkan atau ada niat dalam hatinya mengucapkan kata-kata cerai atau pisah kepada istrinya, maka itu menjadi perceraian atau talak. Nah, hukum talak atau hukum perceraian itu secara umum dibagi menjadi 5. Seorang suami atau istri akan melakukan perceraian itu dihukumi 5. Yang pertama, hukumnya adalah wajib. Wajib cerai jika memang suami istri itu sulit untuk didamaikan, misalkan karena masalah sesuatu dalam keluarga tidak bisa antar suami dengan istri itu didamaikan, ya ribut terus dan lain sebagainya misalkan, maka jalan satu-satunya adalah cerai, maka itu wajib hukumnya. Jika diteruskan maka akan madorot atau berbahaya antar kedua pasangan, maka ini hukumnya menjadi wajib untuk dicerai.
Yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu jika melakukan cerai itu demi kebaikan bersama. Mungkin halnya suami atau istri, ya kan, ada suatu masalah, kemudian mungkin jalan satu-satunya adalah dengan cerai demi kebaikan bersama, atau karena tidak ada kecocokan atau yang lain, maka kemudian ini sunnah. Sunnah artinya ya silahkan cerai, silahkan, atau tidak cerai atau melanjutkan pernikahan, ya silahkan. Itu hukum yang kedua, yaitu sunnah. Hukum yang ketiga itu hukumnya adalah makruh. Makruh ini berlaku jika suami menjatuhkan talak atau cerai itu tanpa sebab. Tanpa sebab apapun, kemudian kok tiba-tiba suami menjatuhkan cerai atau talak kepada istrinya, maka hukum talak atau cerai ini adalah makruh. Makruh itu dilarang. Maka sebetulnya hukum daripada cerai itu adalah boleh. Ya, secara umum adalah boleh. Namun itu menjadi makruh. Sesuatu yang dibenci oleh Allah adalah perceraian. Kemudian yang keempat adalah mubah. Mubah itu boleh. Boleh itu artinya jika memang sudah tidak ada rasa cinta antar suami atau istri atau tidak cocok lagi. Nah, ketidakcocokan atau ketidak ada rasa cinta ini mungkin didasari karena beberapa hal. Ya. Nah, karena sesuatu hal itu kemudian tumbuh di dalam hati suami atau istri, sudah tidak ada rasa cinta lagi atau kecocokan, maka hukumnya mubah. Silahkan, terserah. Cerai atau tidak, terserah. Nah, ini biasanya dilakukan oleh golongan-golongan tertentu, misalkan artis yang serta-merta yang nggak cocok cerai dan lain sebagainya. Maka ini jangan ditiru. Kemudian yang terakhir adalah hukumnya adalah haram. Haram cerai jika suami menjatuhkan talak tidak sesuai dengan syariat. Tidak sesuai dengan syariat Islam yang diajarkan. Maka hukumnya menjadi haram untuk melakukan talak atau perceraian. Kemudian kita lanjutkan syarat-syarat talak. Nah, talak rukun dan syaratnya sebetulnya ya. Ada rukun dan syarat daripada talak. Nah, rukunnya talak itu ada suami, ada istri, ada lafaz atau ucapan. Ucapan talak. Nah, sedangkan syarat talak adalah suami. Suami itu syarat menjatuhkan talak adalah satu, memang ada ikatan pernikahan. Kan nggak mungkin suami menjatuhkan talak tapi dia tidak memiliki istri. Nah, maka ada ikatan pernikahan dengan istrinya. Kemudian yang kedua adalah suami itu balik, sudah jelas. Karena tidak mungkin orang yang belum balik dia menikah, dan itu hukumnya tidak sah. Dan yang ketiga, tidak ada paksaan dari manapun, dari pihak manapun. Memang itu murni niat daripada si suami. Kemudian untuk istri syaratnya adalah ada ikatan pernikahan. Itu sama dengan suami. Yang ketiga, ucapan talak harus jelas. Ketika si suami menjatuhkan talak atau cerai kepada istrinya, ucapannya harus jelas. Maka biasanya si suami menjatuhkan talak itu dengan perkataan yang jelas. Misalkan, saya cerai kamu, saya talak kamu, saya kembalikan ke orang tuamu, kita pisah saja dan lain sebagainya. Maka ucapan-ucapan yang seperti itu yang sudah dimaklumi kejelasannya, maka jatuhlah yang namanya cerai atau talak. Nah, sekarang macam-macam talak ditinjau dari prosesnya. Ada tiga. Yang pertama talak berupa ucapan, yang kedua talak berupa tulisan, yang ketiga talak berupa isyarat. Talak ucapan itu adalah talak yang dijatuhkan oleh suami berupa ucapan yang jelas. Seperti tadi, saya cerai, kita pisah, kita pisah, kita cerai, dan lain sebagainya. Maka itu adalah ucapan yang jelas niat daripada si suami untuk istrinya. Ada lagi yaitu talak tulisan, talak yang berupa tulisan bukan ucapan. Nah, bisa melalui surat, bisa melalui kalau sekarang WhatsApp atau Telegram atau media sosial
yang tujuannya itu ditujukan untuk istri, yang makna dalam tulisan itu adalah bermakna cerai atau talak, maka jatuhlah hukumnya talak. Atau yang ketiga disebut dengan talak isyarat. Isyarat itu artinya ya talak yang menggunakan isyarat. Isyarat ini berlaku jikalau si suami tidak bisa mengucapkan talak atau tidak bisa menulis dengan talak. Nah, ini biasanya berlaku untuk orang-orang yang mohon maaf tidak bisa berbicara atau tidak bisa menulis, maka kemudian dia suami mengucapkan talak dengan cara isyarat. Nah, isyarat yang itu kemudian dimaklumi oleh istrinya, maka itu kemudian jatuhlah yang namanya talak. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah talak jatuh jika diucapkan dengan bercanda? Menurut mayoritas ulama mengatakan bahwasanya ucapan talak atau cerai diucapkan serius atau bercanda, maka hukumnya akan menjadi cerai. Maka hati-hati bagi seorang suami ketika dia bercanda kepada istrinya, misalkan, "Dek, kalau kamu nggak mau mijetin saya, saya cerai," misalkan itu. Meskipun itu niatnya bercanda, tapi itu menurut mayoritas ulama akan menjadi talak atau cerai. Ingat, maka dihati-hati jangan sampai seorang suami meskipun bercanda mengucapkan kata-kata talak. Kemudian macam-macam talak ditinjau dari boleh atau tidaknya rujuk. Ada dua macam-macam talak. Yang pertama disebut dengan talak roj'i. Talak roj'i itu apa? Talak yang boleh dirujuk kembali. Adalah ini berlaku untuk cerai atau talak 1 dan talak 2. Misalkan ada seorang suami istri yang kemudian mereka bertengkar karena suatu masalah, misalkan kemudian si suami mengucapkan kata-kata, "Dek, kamu saya cerai," misalkan, maka itu jatuhlah yang disebut dengan talak 1. Kemudian misalkan lagi si suami menyesali perbuatannya kemudian rujuk kembali, maka kemudian mereka melangsungkan rumah tangga kembali. Suatu saat pun ada permasalahan, kemudian si suami mengucapkan, "Dek, kamu saya cerai," maka jatuh talak yang kedua. Maka talak roj'i itu adalah talak atau cerai yang boleh dirujuk kembali selama si suami menjatuhkan perceraian atau talak 1 atau 2 kali. Namun jika yang ketiga, maka itu disebut dengan talak bain. Talak bain itu apa? Talak bain itu adalah talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Artinya apa? Talak 3. Nah, talak 3 itu bisa diucapkan 3 kali berturut-turut. 1, cerai, kemudian rujuk kembali, cerai lagi, rujuk kembali, cerai lagi, maka itu dihukumi dengan talak bain. Atau perceraian sekali tapi sudah diniati 3 cerai, 3 ucapan, maka itu pun jatuh menjadi talak. Nah, talak bain itu ada 2, ada talak bain sugro dan talak bain kubro. Kalau talak bain sugro tadi adalah ucapan 1, 2, 3 kali perceraian, itu disebut dengan talak bain sugro. Kalau talak bain kubro itu adalah dia langsung mengucapkan sekali talak, tapi itu sudah diniati 3 kali talak atau perceraian. Nah, mudah-mudahan ini sekelumit tentang penjelasan daripada macam-macam talak dan pengertiannya. Mudah-mudahan kita memahami daripada materi talak atau perceraian ini. Dan sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.